Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan Martin Luther King Jr. mengenai diskriminasi kulit hitam di Amerika. Juga Nelson Mandela yang berjuang melawan sistem apartheid di Afrika. Bahkan di Indonesia pun masih banyak yang belum siap menerima perbedaan. Contohnya, ada golongan tertentu yang menolak Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal Ahok karena dia keturunan Cina dan beragama Kristen. Masih banyak dari kita menutup diri kepada golongan di luar kita, maka sering terjadi kebencian dan permusuhan. Dalam pembacaan kita saat ini, Tuhan Allah ingin mengubah cara pandang kita bahwa firman Allah terbuka untuk semua orang dan semua orang berhak mendapat keselamatan dari Tuhan Allah. Pada bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 hingga 18 yang kita sudah baca bersama berhubungan erat dengan pembacaan sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 hingga 48. Di mana Petrus melalui penglihatan dari Allah terpanggil untuk pergi ke tempat orang kafir untuk menyampaikan kabar keselamatan. Petrus dengan penuh keberanian menjumpai Cornelius yang adalah seorang perwira Italia non-Yahudi atau kafir di rumahnya di Kaisaria. Ketika Petrus tiba di rumahnya, Cornelius menyembah dan tersungkur di hadapan Petrus. Sebab Cornelius percaya bahwa Petrus adalah utusan Allah sebagaimana dalam penglihatannya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25. Dan Petrus berkata kepada Cornelius bahwa betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. Tetapi karena Allah yang menunjukkan Petrus bahwa Petrus tidak boleh menyebut orang itu najis atau tidak tahir, bahkan menolak mereka, seperti dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan Allah kepada Cornelius di rumahnya, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan firman Allah dari Petrus. Cornelius dan saudara-saudaranya serta sahabat-sahabatnya menerima Roh Kudus di rumahnya. Banyak orang percaya yang mengikut Petrus pada waktu itu menyaksikan dan tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus telah dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Lalu Petrus membaptis Cornelius di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45 sampai 48.
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18 yang sudah kita baca, Petrus memberi penjelasan kepada para rasul dan orang Kristen Yahudi di Yerusalem tentang pertobatan Cornelius, si perwira Italia non-Yahudi, si kafir itu, dan membaptiskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus menjelaskan secara jelas kepada mereka dan berurutan, dan penjelasan Petrus ini membuat mereka mengerti bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertindak adil kepada semua bangsa. Keselamatan Allah di dalam Kristus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk semua bangsa yang bukan Yahudi. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikianlah bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti bahwa Injil harus diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem sampai ke Roma, khususnya kepada kaum non-Yahudi atau kafir. Keselamatan di dalam Yesus Kristus harus dibawa kepada semua bangsa, agar semua bangsa dapat merasakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Petrus juga menjelaskan kepada para rasul dan orang Kristen Yahudi bahwa tindakan keselamatan Allah terhadap bangsa-bangsa lain melalui penglihatan dalam dirinya. Sebagai hambanya, Petrus taat, setia, dan percaya sungguh kepada panggilan Allah ini. Petrus pergi dengan penuh keberanian dalam iman kepada orang-orang kafir non-Yahudi untuk memberitakan kabar keselamatan dan sukacita Tuhan Yesus Kristus. Tindakan iman Petrus ini membawa pertobatan bagi orang kafir kepada Allah. Allah berkenan atas hal ini karena sesuai dengan maksud dan rencana Allah sendiri, agar semua bangsa bertobat. Roh Kudus menuntun Petrus dan menyelamatkan orang non-Yahudi, yaitu Cornelius dan saudara-saudaranya serta sahabat-sahabatnya seisi rumahnya di Kaisaria, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Ketika para rasul dan orang Kristen Yahudi mendengarkan kesaksian dan penjelasan Petrus ini, maka tenanglah mereka dan memuliakan Allah. Mereka mengerti dan percaya bahwa kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sebagaimana dalam pembacaan kita tadi dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-18 yang terakhir. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, belajar dari ketaatan dan keberanian iman Petrus kepada Tuhan Allah. Gereja terpanggil untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai gereja, kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong, yang akan menuntun dan memberkati kita dalam membawa kabar keselamatan, kabar sukacita dan damai
bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, sebagai gereja kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus lewat sikap hidup kita setiap saat dan dimanapun kita berada. Sikap hidup yang Kristiani ini dapat dilihat, dapat dirasakan oleh banyak orang, baik yang seiman, terlebih yang tidak seiman dengan kita. Sebagai gereja, kita terus melaksanakan dengan penuh sukacita amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang kekasih, Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan Allah mengasihi dan mengaruniakan pertobatan kepada semua bangsa yang belum percaya dan mengenal Dia di dunia ini. Tuhan Allah berkenan memakai kita sebagai saksi Kristus yang hidup untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Saat ini adalah seorang pangeran kerajaan Kuwait bernama Abdullah Al-Sabah telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya dalam hidupnya sampai akhir hayatnya, karena mendengar firman yang dibawakan oleh seorang pekabar Injil di negaranya. Ini adalah satu cara Injil itu semakin dikenal dan tersebar luas bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dengan membawa shalom dan kabar keselamatan Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya, sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Amin.